Baik, dulur El Victor, kali ini saya Ishak bersama Mas Helmi Ansorim akan menemani Anda di Fajar Syiar Ngaji Katresnan bersama Dr. Kiai Haji Ilhamullah Sumarkan MAG. Beliau adalah staf pengajar di salah satu universitas ternama di Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dan juga beliau merupakan ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Timur. Dan pasti kita juga mengenalnya, beliau adalah salah satu seorang ulama yang karismatik dengan khasnya sendiri. Baik dulu Victor, kali ini beliau sudah hadir di depan saya. Izinkan saya untuk menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Yai? Ya, alhamdulillah kita Alhamdulillah. berkesempatan juga untuk bisa datang. Oke. Jadi berbagi waktu untuk bisa menyapa dan komunikasi dengan jamaah dalam rangka juga menyambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini. Iya. Nggih. Alhamdulillah. Beliau, ya mungkin sebelum kita mulai mungkin ada yang perlu disampaikan terlebih dahulu. Nggih, yang jelas di masjid ya ini persiapan Ramadan mulai nanti malam untuk taraweh yang juga berkaitan dengan infak atau jariah masjid ya tetap kami membuka untuk jamaah kapling surga, kapling akhirat itu tetap terus kita mencari. Kemudian kegiatan di LDNO ya berkaitan dengan persiapan Ramadan, ada syiar kajian Ramadan penuh berkah. Terus di MUI juga begitu. Ini kita juga lagi mengadakan syiar fajar juga nanti secara berkala, bergantian ustadznya begitu. Nah, kemudian di UIN ya tetap akan kuliah seperti biasa, mungkin liburnya ya Sabtu Minggu itu aja berikutnya. Yes, lalu di Senin Selasa Rabu terus ya masuk biasa, ada yang nanti langsung tatap muka, ada yang nanti daring, tergantung kesepakatan dengan mahasiswa juga. Ya. Baik, ya, Oke, hari ini kita mungkin temanya berkaitan dengan puasa. Jadi keluarga muslim menyambut berkah Ramadan. Keluarga muslim menyambut berkah Ramadan. Dengan dari judulnya ini sudah menarik ya. Menyambut berkah Ramadan keluarga muslim. Ya. Ada hubungannya dengan keluarga tetap nggak bisa lepas karena cinta itu kan juga di sini fokusnya adalah cinta keluarga, cinta suami istri itu. Lalu hubungannya dengan Ramadan nanti dikaitkan itu di situ menyambut berkah Ramadan. Tema ini berangkat dari riwayat Nyai Aisyah gitu, cerita Nyai Aisyah tentang Rasulullah ketika Ramadan. Nah itu karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul itu yatahaffadhu hilala Sya'ban ma la yatahaffadhu ghairahu minasyuhur. Rasulullah itu sangat-sangat perhatian ya hafidun itu tadi kan menjaga. Itu maksudnya itu sangat peduli, sangat memperhatikan pergantian tanggal di bulan Sya'ban, terutama ketika sudah mau berakhir itu. Kenapa? Ya karena ini sudah menyangkut Ramadannya soalnya gitu. Betul-betul perhatian terhadap perubahan tanggal di bulan Sya'ban. Ya, ma la yatahaffadhu, yang perhatian di bulan Sya'ban itu tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya gitu loh. Jadi di bulan Sya'ban itu lebih fokus itu karena apa? Karena ada perubahan dari Sya'ban ke Ramadan itu loh. Ada sebuah perubahan. Ya artinya perubahan pergantian dari Sya'ban ke ini Ramadan kan sangat diperdulikan gitu loh. Berakhirnya Sya'ban kan berarti awal Ramadan, itu maka diperhatikan sekali itu. Summa yasumuhu, lalu Rasul berpuasa Ramadannya. Iya kan? Liru'yatihi, ketika sudah melihat tanggal 1 Ramadan. No, gitu.
Fa in huma, tapi jika terhalang atau sekiranya itu tertutup, tidak kelihatan, tidak tampak hilal atau tanggal itu, ada, maka Rasul menghitung salathina yauman, Sya'ban itu dihitung menjadi 30 hari. Dikenapkan 30 hari. Tanggal dari 29 itu proses untuk ru'ya, untuk melihat. Nah, ketika dengan ru'ya itu melihat, maka Rasul puasa. Tapi ketika ru'ya ternyata tidak tampak, melihat tanggal tadi itu tidak ada, tidak muncul, Hilalnya tidak muncul. ya hilal atau tanggal 1 Ramadannya itu, maka ada Rasul menghitung salathina yauman, Sya'bannya itu menjadi 30 hari hitungannya. Nah itu. Jadi pertama perhatian Rasulullah terhadap akhir Sya'ban itu, karena hubungannya dengan akhirnya Sya'ban itu adalah awal Ramadan itu. Dan perhatian seperti itu tidak dilakukan Rasulullah untuk bulan-bulan selain dari Ramadan tadi. Ya, gitu. Terus yang berikutnya itu berpuasa karena melihat tanggal 1 Ramadan. Ketika proses untuk melihat itu tidak ditemukan, yang dilihat hilal tidak tampak, karena memang belum muncul derajatnya, itu belum bisa dilihat, atau mungkin karena tertutup oleh awan pandangan sehingga nggak tampak, maka Rasul menggenapkan jumlah bulan Sya'ban 30 hari. Ya kan begitu Rasulullah. Nah memang pernah kasus terjadi ketika Rasulullah itu puasa, ini akhir puasa, kalau bicara akhir puasa itu ya mestinya kan akhir puasa nanti 1 Syawal itu kan juga begitu, 29 Ramadan itu melihat tanggal, barangkali sudah tampak, berarti nanti kan puasa Ramadannya itu hanya 29 hari. Nah Rasul itu ketika tanggal 29 malam 30 itu Rasul melakukan ru'ya tapi tidak menemukan tanggal itu tidak kelihatan, hilal tidak kelihatan 1 Syawal itu, Rasul melanjutkan puasa ke 30 harinya sampai jadi 30 genap ya. Nah di saat sedang berpuasa itu, pada sudah waktu itu agak siang begitu, ya sudah duha atau apa itu, ada seseorang dari desa, ya seorang laki-laki dari desa itu melapor kepada Rasulullah bahwa di tempat tinggal itu dia melihat tanggal itu. Maka Rasul itu menyumpah orang itu, kamu ini pertaruhannya masalah puasa loh ya, kamu betul-betul bisa, kamu betul-betul melihat. Wallah, demi Allah saya melihat ya Rasulullah, makanya saya lapor ke sini itu memberitahukan. Nah dengan berkat pernyataan tadi itu dibarengi dengan sumpah itu, berarti nyata melihat gitu loh ya. Saat itu akhirnya karena sudah melihat, berarti Ramadan sudah berakhir, sudah selesai. Kalau dilanjutkan puasa bisa menjadi haram. Saat itu Rasul lalu membatalkan puasa dan memberikan pengumuman kepada sahabat-sahabatnya untuk tidak melanjutkan puasa karena melihat tadi itu. Ukurannya melihat itu. Nah, lalu karena ini sudah agak siang, untuk pelaksanaan sholat Idul Fitrinya itu ditunda besoknya boleh. Boleh ya itu. Iya bisa. Karena ini sudah tahunya sudah siang gitu loh. Sudah katakan ya jam 8 ke atas itu loh. Ya. Nah, itu bisa masalah sunnah aja gitu loh ya, ditunda itu. Tapi intinya kan harus batal puasa. Nah, berkaca dari itu bahwa Rasul itu sangat-sangat peduli dalam hal ru'yah itu gitu loh. Ukurannya itu ya ru'yah itu. Nah, seperti sekarang ini tadi malam pemerintah itu kan dan lembaga-lembaga ormas keagamaan kan melakukan ru'yatul hilal, proses untuk melihat tanggal itu. Kalau dari sisi hisab itu kan derajat bulan itu
sekitar antara 1,8 sampai 2. Nah, dari sisi ilmu astronomi, kalau 2 derajat itu tidak dimungkinkan untuk bisa melihat. Loh gitu loh ya. Patokannya kan melihat tidak dimungkinkan. Bisa dilihat itu antara 4, 5 ke atas gitu loh. Baru dilihat. Nah, mungkin juga yang terjadi pada Rasulullah ya saat itu nggak bisa melihat, itu ya sudah. Maka digenapkan hitungannya. Nah, di Indonesia ini tadi malam itu semuanya sudah melakukan proses ru'ya. Maka seperti prediksi bahwa derajatnya bulan itu masih sekitar sekitar di bawah 2, sehingga secara kasat mata tidak mungkin bisa dilihat. Tapi dibuktikan juga dengan ru'ya. Betul, memang di berbagai tempat di Indonesia itu tidak menemukan, nggak kelihatan bulan. Maka karena nggak kelihatan bulan, akhirnya Sya'bannya disempurnakan menjadi 30. Nah, itu namanya proses istiqmal itu. Iya. Kalau Rasul tadi menghitung menjadi 30 hari. Maka pemerintah mengumumkan puasa 1 Ramadan tahun ini tanggal 3. Kalau hijriahnya tentu mesti 1 Ramadan. Pasti ya. Itu. Sama 1 Ramadan. Gak mungkin 2 Ramadan. Jadi prosesnya di situ melihat sebagaimana Rasul itu perintah sumu liru'yatihi, berpuasalah kamu karena melihat tanggal, wa aftiru, dan bukalah kamu, artinya memasuki hari raya Idul Fitri ketika sudah melihat tanggal. Kalau di Al-Quran itu bahasanya adalah faman syahida minkum syahro, barang siapa yang menyaksikan di antara kamu syahro, bulan, yaitu tadi hilal itu tadi, falyasum, maka hendaklah berpuasa. Nah, disinilah maka di Indonesia itu patokannya adalah bukan hisabnya, tapi ru'yahnya, itu hasil melihatnya. Hisab sebagai alat untuk mendekatkan kepada ru'yah, bahwa nanti dengan perhitungan ini nanti perkiraan bulan itu ada condong di sini gitu loh. Nah, di situ. Tapi intinya lagi adalah melihat atau tidak melihatnya itu. Yes, perhatiannya begitu besar. Sebab ini kan kenyataan juga kadang-kadang di tengah masyarakat juga ada macam-macam tipe orang itu. Iya, perbedaan. Ada yang tipe acu tak tahu menaus, pokoknya sembois. Mikir poso kok gak poso. Ya ana sing gak poso akhirnya ya. Ada yang ya peduli, tapi kepeduliannya itu ya ikut-ikut aja gitu loh. Tapi dia terserah setelah perintah. Tapi ada yang nanti tingkatannya itu ya tadi itu. Mulai dari 2 bulan itu sudah meneropong. Apa teropongannya? Dengan doa, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan pertemukan dengan Ramadan. Itu berarti sangat peduli dengan itu, menunggu kehadiran itu. Kembali kepada ru'yat dan hisab tadi, sebenarnya diutamakan ru'yatnya ya? Apa dua-duanya ya? Hisab sebagai alat bantu untuk menuju ru'yah itu. Alat bantu. Ya, alat untuk kan nanti dengan perhitungan hisab itu perkiraan nanti itu bulan itu sekian derajat condong di sebelah mana, nanti arahnya itu kan selatannya khatulistiwa, nanti utaranya khatulistiwa, itu semuanya ada di ilmu astronomi seperti itu, ilmu hisab itu. Cuman lalu kan hampir rata-rata nanti dari ilmu hisab yang dimiliki oleh para ahli itu, termasuk dari sisi ilmu astronomi itu, tampak nanti hilal itu sekitar antara 1,8 sampai 2. Nah, itu dari sisi kasat mata belum mungkin itu. Paling nggak butuh 5 ke atas itu. Dari situ. Tapi karena bertumpu kepada ru'yah, sekiranya menurut hasil hisab seperti tadi itu belum memungkinkan, tapi ketika dilihat kok nyata-nyata ada, ya maka hisab dikalahkan gitu loh. Secara ilmu astronomi kan nggak mungkin bisa dilihat 2 derajat itu. Berarti, tapi kok kenyataannya ketika ada proses ru'yah ditemukan, ya berarti hisab itu dikalahkan. Sama ru'yat itu tadi. Berarti ru'yah yang harus jadi ukuran, melihat gitu loh. Walaupun secara ilmu hisab itu dikatakan belum. Sebagaimana nanti hisab menentukan namanya 2 atau 3. Tapi kenyataannya ketika dilakukan proses ru'yah itu tidak ditemukan sama sekali di seluruh Indonesia. Ya berarti apa? Ketika itu yang jadi ukuran adalah bukan hisabnya, tapi ya ru'yahnya tadi, karena memang nggak melihat loh gitu loh.
Satu orang Seperti Rasul kan awam begitu. saja melihat Rasulullah. Ya tadi dengan sumpah tadi itu. Dengan kosong. Artinya Rasul melihatnya itu tidak dari sisi hanya satu orang, tapi dengan buktikan sumpah tadi itu dia berani, ya sudah. Maka Rasul menghukumnya dia bukan bohong, ya sudah, kalau memang dia melihat itu kita tunduk, itu jelas-jelas ada bulan loh, gitu loh ya. 1 Syawal, ada tanggal 1 Syawal. Kalau puasa dilanjutkan kan malah haram gitu loh. Iya benar. 1 Syawal. Nah sholatnya kan bisa besok, ya udah gitu. Sumu liru'yatihi waftiru liru'yatihi. Itu. Begitu perhatiannya Rasulullah, tentu karena berkaitan dengan Ramadan. Ada apa di balik Ramadan itu sampai begitu pedulinya, lo kan gitu. Bukan ada apa di balik cinta gitu loh. Di balik Ramadan. Di balik Ramadan itu. Bukan ada udang di balik batu gitu ya. Ada apa? Nah, ternyata salah satu pernyataan Rasulullah tentang Ramadan dalam satu hadis, Rasul menyatakan, atakum Ramadan, telah hadir di tengah-tengah kalian Ramadan, bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu apa? Kata Rasulullah, syahrun mubarak, bulan yang penuh barokah loh, gitu loh ya. Lalu wujudnya barokah itu diantaranya di mana? Diantaranya, ya tentu luas ya makna barokah itu. Tapi salah satu wujudnya itu ya seperti kata Rasulullah berikutnya apa? Qad faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Benar-benar Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan. Maka salah satu keberkahan itu nanti adalah ketika orang itu berpuasa gitu loh ya. Nah kalau sekiranya Ramadan datang terus kok gak poso, padahal gak ada alasan syariat untuk meninggalkan puasa itu, ya ndak dapat barokah gitu loh ya. Paham ya? Iya. Sama Eman-eman yang gitu luar ya. biasa. Qad faradallahu alaikum siyamahu. Dia Allah memfardukan kamu untuk berpuasa. Nah hubungannya dengan inilah maka secara individu-individu orang Islam itu peduli dengan ini, perhatian sama apa? Awal daripada bulan Ramadan tadi itu untuk berpuasa. Sebab nanti ketika orang itu sudah diwajibkan berpuasa Ramadan, kok abai tidak peduli, maka tentu tidak akan dapat barokah itu gitu loh ya. Ya, satu sisi Rasul kan juga menyatakan syahrul Ramadan itu syahrul maghfirah, bulan pengampunan. Maka tentu siapa orang yang akan mendapatkan pengampunan dan barokah? Ya orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jelas-jelas sudah sudah ditentukan bahwa awal Ramadan itu tanggal sekian. Lah kok dia tidak peduli, tidak poso. Loh, lawan gak poso. Loh, situ mulai tak poso itu loh. Situ mulai tadi kan menggambarkan apa? Keteledorannya gitu loh ya. Kurang pedulinya dia. Betul, jarak ini. Ya itu, maka supaya dapat barokah dan maghfirah itu ya yang berpuasa itu tadi itu syaratnya ya berpuasa. Syaratnya itu tadi. Iya, selama tidak ada uzur gitu loh ya. Oleh karena itu lalu kami punya singkatan Ramadan itu adalah BBM. BBM. Lagi naik loh. Itu bukan bolak-balik munda, bukan. Bukan itu ya singkatan. Macam-macam kan BBM itu bolak-balik mantu ya kena, bolak-balik meteng ya kena. Tapi yang saya maksud ini kan karena berangkat dari pernyataan Rasulullah tadi itu mubarak, bulan yang penuh berkah. Lalu Ramadan itu syahrul maghfirah, bulan yang maghfirah. Maka Ramadan itu BBM, bulan barokah maghfirah. Bulan barokah maghfirah. BBM. Iya kan? Iya. Nah orang itu supaya dapat BBM itu ya ada syaratnya, isinya harus ada apa? Premium. Premium. Maksudnya? Ya suruh ada sih. Premium ini unik ya. Premium. Supaya betul-betul dapat barokah dan maghfirah. Memang keberkahannya Ramadan tadi kan di situ. Apa itu premium? Prei makan minum. Mulai subuh sampai maghrib niatnya karena ikhtisaban iman dan waktisaban, karena iman dan mengharap ridho Allah, mengharap pahala dari Allah. Masya Allah.
Prei makannya itu begitu, prei makan minumnya itu di situ. Imanan waktu. Tapi kalau prei makan minumnya itu gara-gara mogok makan, ya mogok makan gara-gara mangkel. Oh, gue sing wedok mogok makan gara-gara sing lanang rabi maneh, ngono. Atau sing lanang mogok makan gara-gara apa dipecat dari karyawan, mogok makan, ya bisa saja gitu. Ya enggak ada pahala, enggak termasuk barokah di situ itu. Mendapatkan lapar saja ya. Iya, malah bisa dosa itu. Oh, bisa tuh saya. Karena ya walatul kubiaitu kepada jangan kau hancurkan dirimu kepada kerusakan. Kalau sudah tahu orang itu secara apa fisik itu butuh makan minum, tapi dia apa rela tidak makan tidak minum sampai akhirnya apa kelaparan, sampai busung lapar, sampai akhirnya sakit-sakitan, kan berarti menjatuhkan dirinya pada jurang kerusakan itu. Ya nggak boleh, bukan hanya nggak boleh, bisa haram, dolim kan terhadap dirinya sendiri. Dan rasanya puasa dan tidak makan itu beda. Rasanya orang puasa dengan tidak makan bukan karena puasa itu beda. Ya beda. Beda ya. Beda rasanya itu. Nah, ya. Tapi kalau orang itu nggak makan nggak minum karena sudah diniati puasa itu beda. Nah, Laparnya dengan orang yang memang lapar karena nggak makan. Iya. Kenapa kok bisa beda seperti Karena itu? jiwa mempengaruhi. Jiwa. Ketika orang itu sudah berpuasa kan jiwa sudah ditata. Aku iki poso. Nah, jiwa yang ada itu akan mempengaruhi kondisi perjalanan ini. Organ-organ tubuh termasuk kebutuhan terhadap makan itu. Seperti saya itu umpamanya ketika puasa, umpamanya puasa sunnah ya. Saya kalau tidak puasa itu kan rata-rata habis ngajar, habis zuhur, habis sholat zuhur itu kan mesti rasa lapar itu. Dan harus makan itu. Kalau enggak rasanya. Tapi ketika saya itu sedang puasa, habis ngajar terus sholat zuhur terus habis itu gak mikir mangan, ya gak kerasa ya, itu biasa. Begitu loh ya. Karena perasaan sudah mempengaruhi. ini aja saya bawa sarapan. Besok Gak gawa ya biasa. Sekian saya nggak kalau sarapan luwe ya. Iya lewe, tapi ya Besok. bisa, sudah siap. Bisa. Kalau sekarang ya kerasa lapar sekali. Oke, jadi ada perasaan itu, pengaruh kejiwaan itu mempengaruhi. Gitu ya. Jadi seperti orang lapar kemudian ada makanan, dan orang lapar yang tidak menemukan makanan itu rasa laparnya beda. Gitu. Masya Allah. Iya. Sungguh. Kalau lapar terus melihat makanan, dengan lapar tidak melihat makanan itu beda, saudara itu. Iya gitu. Benar. Nafsunya beda ya. Iya. Oke, kita kembali. Jadi supaya dapat barokah tadi itu ya tentu premium tadi, premi makan minum. Dan ini dalam lingkup keluarga ya suami istri itu sudah merancang seperti itu. Ya tadi itu wis apa jauh-jauh hari sudah persiapan, wih ini dilungkas Ramadan terus apa perhatiannya itu diantaranya bentuk sodako. Ziarah kubur. Ziarah, iya enggak apa-apa, itu bagus itu ya. Walaupun tidak langsung itu ada hadis barang siapa yang menjelang puasa silakan ziarah kubur, ya enggak. Tapi ini kan ziarah secara umum kan juga dianjurkan, disunahkan itu. Terus sodako ya begitu, istilah wong Jawa itu megengan ya. Iya, benar. Ya itu bagian dari perhatian pada Ramadan itu. Sodako. Nah sodako kan ada rahasia, tudfiul bala, akan menolak bala, loh gitu ya. Itu udah. Ini bagian. Nah keluarga muslim juga begitu, antara sesama keluarga saling mengingatkan. Ya, iki kata Ramadan aja sodako. Nah, kata Ramadan iki nawang tua ziarah. Iya. Itu bagian daripada perhatian keluarga muslim terhadap proses Ramadan itu. Nah setelah Ramadan datang ya itu tadi mempersiapkan untuk pokoknya, mempersiapkan nanti untuk sahurnya, ya kan itu tuh anak-anak dipersiapkan, ini keluarga. Kenapa? Karena semuanya supaya dapat barokah. Masya Allah. Premium, makan dan minum. Nah itu hubungannya dengan janji Allah kan. Tadi kan Syahrul Mubarak, Ramadan itu bulan berkah. Lalu hubungannya dengan berikutnya adalah qad farallahu alaikum siyamau, di bulan itu Allah memfardukan puasa. Berarti kan keberkahannya letaknya ya di puasa itu di antaranya. Terus lalu Ramadan itu bulan maghfirah. Lah maghfirahnya diturunkan itu apa? Ya di puasa itu. Man shoma ramadanan imanan ihtisaban ghufira lahu. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman, ya ghufira lahu, di sepuro. Tuh. Mulanya kan istilah Ramadan itu sering kita dengar bulan suci.
Nggih. Suci. Lah, ya semua bulan sebetulnya suci. Yang menjadikan tidak suci kan orangnya gitu loh ya. Orang yang melewati bulan itu. Nah di sini kenapa dikatakan Ramadan bulan suci itu? Ya karena diharapkan dengan bulan Ramadan yang ada ini, siapapun orang Islam itu disucikan dari salah dan dosa. Proses untuk suci dari salah dan dosa itu apa? Salah satu proses utama filternya adalah melalui puasa. Makanya barang siapa yang puasa Ramadan karena beriman, karena berharap pahala dari Allah, disepuro dosa-dosane. Itu makanya penting supaya BBM diperoleh itu melalui premium. Yang lebih utama lagi itu adalah selain premium itu mesti kudu ono pertamax. Foto muda ya. Semua Ini yang lebih mulai mahal ya. Intinya lagi orang puasa itu harus pertamax supaya dapat BBM itu. Apa? Pertamax saya buat begitu. Perangi tabiat maksiat. Masya Allah. Masya Allah. Lah intinya orang puasa itu kan al-imsak. Puasa itu maknanya kan as-shaum al-imsak, mengekang, mengendalikan. Mengendalikan apa? Dari kesenangan-kesenangan. Mengendalikan diri dari kesenangan-kesenangan walaupun halal asal usulnya itu. Tapi ini dikekang. Walaupun itu halal, makan minum itu halal. Puasa istri itu halal, tapi karena ini sedang puasa dikekang, dikendalikan itu. Apalagi yang yang haram dulu, yang maksiat gitu loh. Lebih-lebih lagi. Maka intinya puasa itu mengendalikan diri dari kesenangan, mengendalikan diri dari kemaksiatan itu. Pertama. Ya, kalau puasa nah terus dipertahan enggak mengendalikan diri dari maksiat ya maka berkah hilang, maghfirah hilang. Kan memang banyak masih terjadi di kalangan kita ini ya poso, ya gak ngombe tok, tapi urusan maksiat jalan terus. Ya kan ada itu. Nah, yang suka memperlihatkan aurat, poso-poso tetap memperlihatkan aurat. Ini kan berarti satu sisi poso, tapi sampean kok ngono, wong poso kok ngono pakaiane ngono. Nah itu. Terus wong sampean poso kok malah matane jelalatan delok ngono iku. Nah ini. Intinya perangi tabiat musan. Maka Rasul mengkategorikan ada 5 hal yang bisa menghilangkan barokah dan maghfirahnya Ramadan itu. Bisa menghilangkan BBM tadi itu. Apa? Siji al-kidbu, bujuk. Ya, maksiat kan itu. Kemaksiatan itu dilarang. Selain bujuk apalagi al-ghibatu, al-ngerasani, wal nggunemu, wal ngedabrusu. Ini semuanya kan maksiat ini. Maksiat lambe. Nah sekarang maksiatnya hoax itu bukan hanya lambe tapi tangan. Menggerakkan di medsos. Mengetik ya. Iya kan? Mengeser apa mengeser ya? Menyebar. Padahal itu kebohongan atau bal itu. Nah itu semuanya. Nah itu Al-Quran itu sudah menyatakan jauh-jauh hari al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu aku kunci mulutnya. Wa tukallimuna aydihim, dan aku jadikan tangan bicara sendiri. Wa tashhadu arjuluhum, dan kakinya sebagai saksi. Loh kok tangan kok iso ngomong? Lah itu di situ ternyata fungsinya tangan itu pengaruhnya besar dibanding dengan mulut sekarang itu. Iya. Nah, iya, hati-hati itu. Jangan suka gampang mengeser-ngeser yang menimbulkan kegaduhan atau kebohongan, hoak dan macam-macam itu, fitnah. Nah itu terus bohong, ghibah ngerasani, wan namimah, adu-adu. Nah kadang-kadang adu dari tingkatan yang kecil, adu jangkrik. Ya kan susah juga menjaga binatang itu. Walaupun sing diadu kadang-kadang gak rumangsane diadu. Ya. Adu doro rodok dawa didik atau gede didik. Adu jago. Adu tonggo. Masya Allah, tambah lebih besar. Adu domba, adu tonggo. Nah ini, wah itu bagian daripada kemaksiatan-kemaksiatan yang menyebabkan berkah hilang, maghfirah hilang. Terus sumpah palsu. Sumpah itu menggunakan kalimat Allah, tallahi. Nah, tapi padahal isinya itu busuk.
Allah itu suci, tapi dipakai untuk membungkus sesuatu yang kotor. Iya kan? Hakikatnya hatinya itu busuk karena melakukan kejahatan, supaya itu dipercaya orang kejahatannya, ya penipuannya itu, lalu dibungkus dengan kata-kata agama. Itu namanya zukhrufal qauli hururo, dengan menggunakan permainan-permainan kata tapi penuh tipu daya. Agama dipakai alat itu. Iya kan? Wah itu, wah udah besar itu dosanya. Fitnahnya luar biasa itu. Yang kemudian yang berikutnya itu yang harus diperangi itu adalah maksiat apa? An-nadratu bisyahwat, melihat yang menyebabkan syahwat. Ya, nanti kan ada syahwat itu syahwat macam-macam. Ada syahwat dalam hal urusan materi, ada dalam hal syahwat itu syahwat biologis. Mungkin yang lebih cenderung maksiat yang menyebabkan pahala puasa hilang itu adalah apa itu syahwat biologis. Kalau syahwat materi dalam arti ketika melihat mobil mewah lalu syahwat kepingin punya, aku kepingin tingun, nah, itu syahwat kan juga nafsu itu ya. Dulu omah, wah aku sebenarnya, wah aku kapan-kapan iso tingun nek ngono teh gak dosa to. Enggak apa-apa. Syahwat seperti. Tapi yang menyebabkan dosa itu ya syahwat biologis itu. Syahwat nafsu apa? Nah itu kecenderungannya los lanang nyawang wong wedok nyawang wong lanang. Kecenderungan lagi itu apa? Lanang nyawang aurate wong wedok, atau mungkin wong wedok nyawang aurate wong lanang. Karena itu bagian daripada pertama itu, ini bagaimana laki perempuan itu bisa menjaga aurat itu. Laki-laki ukurannya mulai lutut sampai pusar. Maka berarti kalau puasa-puasa kok dia masih alasan jogging, olahraga, terus dia pakai celana, terus kelihatan pupunya ya di atas lutut, maka berarti ada kemaksiatan di situ. Apalagi perempuan, doang gitu tau nanti. Tambah cepat kalau perempuan ini. Iya, pengaruhnya luar biasa. Nah memang kecenderungan kadang-kadang perempuan lebih banyak memperlihatkan aurat daripada laki-laki. Oh ini dijaga, keluarga juga diingatkan. Wis anu le timangane kon malah keluyuran gak karo-karuan, saya istirahat turu ae ngono ku ya apik. Tapi sing utama lagi itu bagaimana untuk mengisi hidup itu bukan dengan tidur supaya enggak dosa, tapi dengan ngaji, mencari ilmu, bekerja, dan itu lo tambah barokah ngono iku. Double ya ini. Iya. Pak sampeyan niku poso-poso kok gak istirahat ae, Pak. Loh jadi istirahat ya boleh, tidur aja orang puasa itu ibadah. Tapi kalau saya bekerja kan justru malah lebih penting. Lah aku nek gak nyemet gawe itu lek diopo terus ngoge belanyane sampean opo. Engko nek riya ya opo. Nah itu malah lebih bernilai gitu. Cuman di saat gitu lalu kok ketemu ngono-ngono iku tidak diniati gitu loh ya. Maka beralih dalamnya enggak usah diperhatikan gitu loh ya. Kenapa? Ternyata ketemu dengan maksiat. Maka di sini berlaku apa kata Sayyidina Ali, an-nadratu ula laka wan nadratu wasaniyatu alaika. Melihat sesuatu yang pertama itu enggak apa-apa, tapi yang kedua itu yang alaika, menyebabkan kamu dosa. Melaku terus nyawang lu, wah kon yo. Wah iki dosa iki kasih gak terus. Nah, enggak apa-apa ngono iku. Karena fungsinya ya karena fungsinya memang mata melihat. Cuman melihat yang pertama enggak apa-apa. Tapi juga jangan karena melihat pertama enggak apa-apa itu lalu akhirnya disimpulkan mesisan aku mesti kadung melihat enggak usah toleh-toleh supaya gak dosa. Ah itu namanya merekayasa. Nah itu diperangi itu. Supaya tambah barokah lagi ditambah dengan apa? Solar. Oh ya, BBM semua ini. Ya BBM. Salate luwe aktif lan rajin. Masya Allah, solar. Dan itu kan dibuktikan nanti itu. Ya. Mulai nanti malam itu. Wah, kalau nggak ada Ramadan kan nggak ada tarawih. Iya, kalaupun ada salat qiyamul lail itu seminggu pertama ya semangatnya. Ya itu kita bicara tentang setan dibelenggu itu sebetulnya itu kekuatan iman yang menyala-nyala, semangat itu membelenggu setan. Akhirnya setannya kalah. Tapi cuman setannya itu apa? Ngeyel gitu loh. Ngalah di pertama kalah, kedua kalah. Engko mari kelima mulai sing kalah iku sapa? Jamaah. Diwalik ya. Iya, itu. Salah luwe aktif lan rajin.
Dan itu bagian daripada supaya tambah barokah, tambah maghfirah. Karena Rasul menyatakan mangqama Ramadan, barang siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan krana iman, yaitu ghufira lahu ma taqaddam, diampuni dosa-dosanya. Oh, di sini dalam lingkup keluarga ya suami istri saling mengingatkan untuk tarawih. Ya, kebetulan kalau ingin bersama dengan keluarga sholat di tarawih di rumah, ya enggak apa-apa. Jadi engkau sholat wajib bisa di masjid, terus pulang bersama keluarga sholat sunnah, bagus, itu enggak apa-apa. Kalau tidak punya tugas di luar, nah kalau seperti saya ini kan tugas ke sana, ya nanti disempatkan sehari 2 hari mungkin, yang ketika tidak ada kegiatan ya sholat bersama keluarga. Menciptakan berkah dalam rumah tangga. Yes, masih banyak itu nanti. Ada pertalit, ada oli, ada minyak tanah, ada bensin. Berhubungan dengan BBM. Akhirnya nanti ya SPBU itu. SPBU dan Pertamina semuanya itu. Komplit nih. Pertamina perlu tambah amal, makin ikhlas. Iya kan? Niat akhirat. Mikir loh singkatan ini. Merangkainya lama nih. Gaduh ini gaduh. Oke. Ya. Monggo. Kita ke sesi berikutnya. Yang ingin tanya, monggo. Di 081 keluarga muslim menyambut berkah Ramadan ini. Atau itu bisa langsung telepon, bisa langsung bisa melalui adam SMS. Sementara kita ke pesan berikut ini. Di bagian berkah El Victor ini kali ini. Oh, ini apa ini? Oh, kereta-kereta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh auditor yang sangat amat saya hormati. Lebih dari 2 tahun saya sebelah sini. Kiri, kamu kiri. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah telah merubah keadaan sehingga Ramadan tahun ini insya Allah kita bisa lebih leluasa menjalankan aktivitas kita. Oleh sebab itu pada bulan ini Kena lagi, Mas? mengadakan PTSD Kena? Iya. Dengan harapan Tapi kalau nafas di sini kan. Ramadan kita lebih berkah, dan ini yang juga penting, kita bisa mengatasi seluruh masalah hidup kita ini dengan sholat yang berkualitas. Dulu yang anggap saja Ramadan tahun ini Ramadan terakhir dalam hidup saya, Muhammad Aliati, guru besar UIN dengan asal Surabaya, juga penulis serta trainer terapi bahagia, mengajak seluruh aktivitas untuk mengikuti PTSD yang diadakan oleh radio kesayangan kita, El Victor. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Sampai jumpa pada acara yang menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. El Victor kembali menggelar PTSD Forum Istimewa Bulan Suci Ramadan hari Ahad tanggal 24 April 2022 jam 7 pagi hingga selesai, bertempat di Kuliah Konvensi Center, Jalan Siwal. Ngaji taraweh banyak ya. Ngaji setelah taraweh. Iya. Masjid ya. Iya. Full ya. Full ya. Ada nanti saya sediakan untuk keluarga ya kan. Subuh kebetulan juga belum semua masjid mengadakan subuh. Subuh ya. Zuhur juga ada. Kalau zuhur biasanya kantor-kantor. Kantor biasanya. Zuhur itu. Sebuah Pak Somen minum tadi malam 5 tetes. Sakit apa ini? Infeksi saluran kencing. Menurut dokter kan ada batu hingga ke ginjal, asam lambung, terus seperti ada perasaan ada benjolan yang berjalan-jalan di perut seperti angin putar-putar. Jadi jangankan punya begitu sendiri pun suruh suami bantulah kami jangan tapi Sekarang bikinkan tes. Hindari segala risiko gangguan kesehatan
Minum Herbal Tetesoman 10 tetes 2-3 kali sehari. Herbal Tetesoman telah meraih penghargaan Excel Brand Award EBA tahun 2017 dan 2018 sebagai merek produk terbaik kategori produk Herbal Tetes. Dapatkan di apotek dan toko obat terdekat. Gimana kemarin-kemarin Banyak Ya, penolong itu ya. tak tahu nih Pak film bisa Anda dapatkan di Radio M Sutra Jalan Raya Kumasari Kayak cuma 21 Surabaya. Tapi enak ya. Sotonya kok. Tapi soto. Kita lanjutkan lagi dulu untuk bahasan kita di Fajar Siar Al-Victor. Yai, Nggih, monggo. ke sesi pertanyaan ya. Nggih, monggo. ya. Sudah ada yang masuk telepon? Yep. Assalamualaikum. Nggih, Nggih, pripun? Nggih, Pak. Pak Pak Bambang dari Pandaan. Ya. Oh, monggo. Mm-mm. Mm. Mm. nopo sing dengan pikiran Pak Bambang? Mikir apa? Pak Bambang, Pak Bambang apa yang sampean pikirkan? Nggak seneng dipindah-pindah itu kah? Ataukah tempatnya yang baru? Oh. Hmm. Ataukah perusahaan itu selalu memperlakukan rolling pekerjanya atau Sip. karyawannya? Tidak jenengan saja. Oh. Nggih. nggih. Ya, oke. Jadi perpindahan tempat kerja atau bidang itu ya tinggal bagaimana cara memaknainya. Ada orang dipindahkan itu karena memang justru di situ untuk lebih mengatrol itu untuk mengatrol tingkat derajatnya. Ya dipindah, tapi di sana Pak Kasih, di sana menjadi kepala bagian. Itu kan dipindah dalam rangka untuk lebih grade-nya lebih tinggi. Promosi jabatan. Nah, secara umum juga perpindahan panjenengan tadi itu bisa ada dua kemungkinan untuk istilahnya itu kepentingan perusahaan itu secara umum. Kan di rolling itu kan anak itu wah ini tepatnya gini gitu. Nah, memang sekiranya kalau lihatnya itu dari aspek negatif ya akhirnya ya gak enak blas gitu loh ya. Tetap negatif ya. Ya, sehingga tadi itu kemungkinan di mata pimpinan itu rolling itu untuk menyegarkan ini suatu untuk menciptakan harmoni gitu ya. Bagaimana kok di sini kok kurang ini. Ya seperti kalau pemain sepak bola itu loh kan. Kadang kan di rolling iki biasa ini kok kurang menghasilkan. Coba di posisi ini ya. Posisi back, posisi gini. Nah, mungkin gitu-gitu kalau dia dari aspek itu sesuatu yang wajar-wajar saja ya saya pikir nggak apa-apa. Nah, tapi satu sisi ya dicoba barangkali selama ini jenengan dari sisi kinerjanya mungkin di hadapan pimpinan itu kurang baik, kurang menghasilkan sesuatu yang maksimal, sehingga di rolling itu bisa saja
kepentingan supaya bisa lebih berhati-hati, lebih maksimal lagi pedulinya terhadap pekerjaan itu. Nah ketika itu juga kok masih ada perubahan-perubahan, ya mikir lagi supaya lebih nyaman lagi, apa jika merasa susah terus itu mikir, ya Allah alhamdulillah masih walaupun aku dipindah-pindah tapi masih bisa bekerja, dapat penghasilan. Ada yang dipecat loh, ngono akhirnya itu dalam rangka untuk apa ini? Dalam rangka untuk itu tadi, bagaimana noto hati tadi itu supaya nggak merasa, kan bisa menyebabkan tidak nyaman kan bekerja seperti itu. Jadi khusnudzon aja kepada pimpinan sambil membuktikan apa kinerja yang tinggi. Kalau sudah baik gini-gini terus itu kan akhirnya dilihat. Perkara kalau sekiranya orang itu ada unsur kezaliman, jenengan dizalimi umpamanya gitu, sudahlah pasrahkan kepada Allah. Karena jenengan nggak punya kekuasaan di situ, karyawan, ya. Kan pimpinan yang menentukan itu. Nah, kalau sudah merasa itu dengan diroling itu merasa dizalimi, ya pasrahkan kepada Allah. Sebisa mungkin ya sholat jangan ditinggalkan. Tapi kalau bisa di awal waktu, tapi kalau situasi tadi seperti itu di perusahaan, ya wis tetap sholat dikerjakan dengan waktu yang disediakan oleh perusahaan. Mungkin begitu. Wis pasrahkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang sekiranya juga dengan pindah pun tidak mengurangi penghasilan panjenengan sebagaimana yang sudah berjalan gitu loh ya. Kecuali kalau sudah dipindah ini biasanya kono 5 juta, perang dipindah lagi ini akhirnya Allah 3 juta. Nah itu mungkin ada unsur kezaliman. Gitu nggih. Wis dilihat positifnya ya Pak supaya jenengan tetap nyaman gitu. Ya sekaligus melihat yang lain yang lebih sulit itu masih banyak gitu. Baik, justru lebih beruntung ya. Hanya dipindah. Ada ini pecat, ada yang dirumahkan, macam-macam dengan itu. Nggih, monggo. Ada pertanyaan Yai dari Mas Uripan. Apakah Nabi SAW pernah menggunakan metode wujudul hilal untuk menentukan awal puasa atau Idul Fitri? Rasulullah itu ya ru'yah tadi itu, melihat. Jadi wujud itu kalau masih 1 derajat, 2 derajat, ya 3 derajat itu kan belum tampak itu, belum ru'yah. Nah Rasul itu pedomannya ya melihat itu tadi. Nah Al-Quran sudah menyatakan faman syahida, barang siapa yang menyaksikan. Faman syahida. Iya kan, menyaksikan. Nah, cuman kan ini kan juga di mana syahidah itu ya menyaksikan sekarang tidak dengan mata, tapi menyaksikan dari si aspek ilmu loh ya. Tadi ilmu hitung-hitung tadi loh. Yeah. Nah, makanya seperti itu bagi yang murni hanya hisab ya tadi itu. Udah pokoknya wujud ya sudah, berarti sudah ada itu. Ya poso loh. No. Ya, seperti ini kan ada yang puasa. Ya udah itu keyakinannya. No, kembalikan. Tapi Rasul tadi apa itu saya ceritakan itu ketika sudah tanggal 29 Rasul itu tadi berupaya untuk ru'yatul hilal itu. Kok gumma tidak tampak karena mendung atau karena apa? Maka Rasul melanjutkan 30 hari bulan Sya'bannya itu. Oh, itu berarti apa? Patokannya adalah melihat itu. Bukan patokan perkiraan dan perhitungan itu bukan, tapi nyata melihatnya itu. Ya seperti tadi itu, ketika ada laporan betul-betul melihat, ya maka Rasul tunduk pada melihat itu. Oh gitu loh ya. Walaupun orang awam yang menyampaikan. Iya, tapi kan Rasul sudah melihat dari sisi nggak mungkin orang ini bohong gitu loh. Lah apa jauh-jauh dari sana mau bohong pada saya, dan dia sumpah. Ya udah, diambil itu keputusan itu. Itu nggih. Jadi Rasul itu ya sebagaimana juga sabda beliau, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah dengan pertimbangan kamu melihat tanggal, sebagaimana akhiri puasa Ramadan kamu dengan Idul Fitri ketika kamu juga melihat tanggal 1 Syawal itu. Bukan sumu li hisabihi. Berpuasalah karena menghitungnya. Jadi menghitung itu alat untuk menuju ru'yah itu. Itu nggih. Urusan nggih, monggo terserah mau puasa sekarang ikut puasa nih monggo, hak panjenengan. Mau puasa besok ya ikut pemerintah dan mungkin ikut NU. Nanti ulama kan menentukan juga besok. Saya kebetulan juga dapat edarannya itu. Pemerintah ya sudah tadi malam memberikan pengumuman bahwa hari ini masih tidak puasa dulu. Silakan kalau ada yang pertanyaan. Telepon kelas ya. Oke. Ya monggo, yang jelas
pergi ke Pondok Jati beli kurma, pakai baju dikirim ke Jakarta. Ya maksud hati ingin berlama-lama, namun waktu juga yang membatasi pertemuan kita. Mudah-mudahan kita semuanya betul-betul memperoleh berkah maghfirah Ramadan. Kita meraih BBM dengan premium Pertamax dan solar. Pertalit, oli, semuanya nanti kita kaji lebih lanjut. Terima kasih, mudah-mudahan barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.